Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Amma ba'du, wonten ngersane di hadapan para masyayikh Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah, wabil khusus panjenengane Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati beserta keluarga, Romo Kiai Imam Bazar Jauhari beserta keluarga, Kiai Haji Imam Bahawi Burhan beserta keluarga, so pengasuh lintunipun. Monggo sareng-sareng kita muji syukur dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa pada hari yang keempat dari bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan hak-hak bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, juga adik-adik santri, tidak lupa pendengar setia radio FM Yasinat, juga pemirsa channel YouTube Yasinat yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tema dari kuliah subuh kami ini ya dianggap diarani tema, ya duduk tema, tapi rasanya lek mboten enten judule kok gak penak. Ini saya mendapatkan judul untuk kuliah pagi hari ini cukup malam tadi itu, tadi malam itu. Opo sing arepe tak yang saya sampaikan ya. Akhirnya ada judul untuk pagi hari ini adalah makna yang tersirat di balik doa sebelum mengaji ya. Semuanya saya kira sudah hafal ya. Doa sebelum mengaji ini tadi juga sudah kita baca bersama, subhanakallahumma rabbana, seterusnya. Makna yang tersirat di balik doa sebelum mengaji. Kita tahu bahwa doa itu punya target tertentu. Jenengan berdoa tentu ada target dari doa jenengan. Khusus untuk doa sebelum mengaji ini secara umum targetnya adalah bagaimana mengaji itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, tentu begitu ya. Hanya pas waktu doa yang menghantarkan tujuan dari doa kita itu di hati kita tidak terlintas apa-apa karena tidak tahu artinya ya. Karena tidak tahu artinya sehingga bisa jadi ya gak teko ya, doa itu ndak nyampe ya. Karena pas waktu doa hati kita blong ya, krono mencen gak aro artine ya. Nah sebisanya pagi hari ini saya ingin mengungkapkan pertama ya arti yang tersurat ya, arti secara lafziahnya dari doa yang sudah biasa kita baca. Kemudian saya tingkatkan ke makna yang tersirat di balik lafaz-lafaz yang jadi doa kita itu. Para hadirin dan
hadirat yang berbahagia. Yang pertama dari doa yang biasa kita baca ini adalah subhanakallahumma. Saya kira nulisnya bisa nggih? Wis hafal ketbian mosok gak aruh tulisannya. Ini subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang pertama. Lek diarteni arti lafziahnya subhanaka moho suci panjenengan, Allahumma do Allah, Rabbana duh pangeran kula, la ilma boten wonten ilmu punika maujud lana kedue kita illa ma 'allamtana, illa ma kejawi ilmu alamta kang sampun maringi ilmu panjenengan, kang sampun nitipaken ilmu panjenengan na dateng kita. Innaka saestu panjenengan anta inggih panjenengan iku al alimu zat kang kagungan ilmu, al hakimu tur zat kang bijaksana. Niki sing pertama sing kita napa kita lafataken waktu doa mau mengaji. Potongan napa utawa lafat yang dibaca di awal mengaji niki untuk yang pertama ini merupakan potongan dari ayat Al-Qur'an. Jadi mengambil dari potongan ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu Al-Baqarah ayat 32. Ayat ini menceritakan jawaban malaikat ketika oleh Allah disuruh menjelaskan nama-nama barang-barang yang ada di surga ya. Di ayat sebelumnya bagaimana itu? Wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda yang ada di surga. Kemudian ditawarkan atau digenti ditakono benda-benda itu kepada para malaikat. Ini jawabannya para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini hanya ketika dipakai untuk doa ini ditambahi Allahumma ya. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana dan seterusnya. Dari ungkapan yang ayat yang pertama atau lafaz deretan lafaz yang pertama yang dipakai untuk doa ya, ini mengandung atau ada makna yang tersirat, makna yang terkandung dari ungkapan itu ya. Ini menunjukkan sing pertama dengan ungkapan la ilma lana illa ma 'allamtana, ini ilmu yang ada pada kita, ilmu yang ada pada kita merupakan amanah atau titipan dari Allah. Karena pada hakikatnya yang punya ilmu atau yang punya sifat ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib sing nomor 9 ini sing asli duwe Gusti Allah. Sehingga kata-kata ma'alam tanah kecuali ilmu yang telah dititipkan pada kita. Ini yang pertama dari ungkapan subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Mestinya jenengan waktu doa itu melintaskan di hati jenengan, Gusti ilmu sing enten teng kula niku namung titipan saking jenengan ya.
Itu paling mboten ngoten. Dengan selalu merasa bahwa ilmu yang ada pada kita ini merupakan titipan dari Allah, maka kita tidak akan menggunakan ilmu ini ketika kita sudah punya ilmu itu untuk sarana menyombongkan diri, ya. Untuk sarana menyombongkan diri, karena biasanya kemampuan seseorang dalam ilmu ini menggelitik atau bisa nggarai wong iku sombong, ya. Wong ku lek ya jarang wong bodoh kok sombong itu jarang. Biasa ya sing rodok sombong ku napa wong pinter, ya. Ini karena ya paling enggak menyombongkan kepinterannya itu. Mengapa itu terjadi? Barangkali dia tidak merasa bahwa ilmu yang dia miliki hanya hanya semacam titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melintaskan terus bahwa ilmu itu titipan dari Allah ketika doa itu, maka orang yang berilmu ini tidak akan mempertahankan rasa gengsinya dengan ilmu itu, ya. Wong kadang lek pinter ditekoni wong gengsi lek gak iso jawab, padahal jeneng asline gak iso jawab, ngoten. Niki lek titipan dari, merasa itu sebagai titipan dari Allah, dia tidak gengsi kalau aku lek kuwi gurung ngerti, ya. Lek aku kuwi tepak gurung iso, lek sampean tekon urusan kuwi aku tak tempo 1 atau 2 hari tak delok nang kitabe dhisik. Seperti itu, ya. Ini kalau selalu ketika doa Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ini kita selalu lintaskan bahwa ilmu yang ada pada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak untuk digawe sombong-sombongan atau digawe gengsi-gengsian. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya doa yang biasa kita baca ini, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Watub lan mungkin rimo tobat panjenengan alaina ing atase kita. Innaka saestu panjenengan anta inggih panjenengan iku at-tawwabu, zat kang akeh nrimo taubat, ar-rahimu tur zat kang welas asih. Lafat watub alaina innaka antat tawwabur rahim ini juga merupakan potongan dari ayat Al-Qur'an, penggalan dari ayat Al-Qur'an, masih di surat Al-Baqarah ayat 128. Bisa sama lihat nanti di ayat 128 yang isinya itu merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lengkapnya insyaallah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di baris kedua dari doa ini juga mengambil dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 128, merupakan doa Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat sebelum watub alaina, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Jadi wa arina manasikana ini sampai dipakai nama itu, arina manasikana itu, nggih. Ini lan mugi wa arina lan mugi nglihataken panjenengan na ing kita manasikana ing pinten-pinten ibadah kita. Ini watub alaina. Jadi watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang perlu kita lintaskan bahwa dalam proses ibadah kita mencari ilmu itu kan termasuk apa? Termasuk ibadah. Tentu ada kesalahan, ya.
tentu ada kesalahan. Jenengan bisa jadi niate golek ilmu ya kurang bener, niate kurang bener. Oh, pamane niate karena mungkin ono sing ditutne, satu contoh anak tonggo sing ditutne dan sebagainya pamane. Nah, ini mungkin kalau yang kecil ndak ya, sing wis gede mondok itu bisa jadi. Dan proses-proses mencari ilmu seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar waktu kuliah tarawih ya. Kuliah tarawih itu menerangkan bagian dari kitab Ta'limul Muta'alim. Dalam proses cari ilmu ini ada tata cara antara guru dan murid yang kadang tidak bisa kita penuhi ya, yang tidak bisa kita penuhi, mungkin kurang sopan dan sebagainya. Masuk pas wayah sekolah turu pamane turu dan sebagainya, tekone terlambat. Dalam proses-proses perjalanan mencari ilmu ini ada banyak kesalahan, makanya di baris yang kedua wa tub alaina, Gusti proses-proses sing salah niku napa mugi jenengan trimo tobat kula ngakoni niku salah dalam golek ilmu niki kathah proses sing salah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian di baris yang ketiga wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terus wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Biasanya doa itu lek diwaca dhewe gampang lali, tapi lek gawe bareng kelingan. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini juga potongan dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah sebelum wa tub alaina. Jadi ayat 127. Lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau diartikan wa taqabbal lan mungkin rimah panjenengan minna saking kita. Jadi tadi waktu alena kita mengakui kesalahan dalam proses mencari ilmu, banyak kesalahan-kesalahan. Kita baca istighfar setiap kali merasa salah dalam proses mencari ilmu. Kemudian di baris ketiga wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mungkin rimah panjenengan minna sanging kita, sanging istighfar kita, innaka saestu panjenengan anta inggih panjenengan iku asami'u zat kang midanget al alimu tur zat kang ngudeni. Ini di barisan yang ketiga. Kemudian baru di barisan keempat ini kita mohon dalam ngaji itu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Di barisan keempat wa'allimna milladunka ilman nafi'a. Wa'alim lan mugi paring ilmu panjenengan na ing kita milladungka saing ngersa panjenengan ilman ing ilmu nafi'an kang manfaat. Di barisan yang keempat ini ditambahi asma'illahil azam. Jadi asma-asmaul husna itu ada 3 yang masuk kategori asma'illahil azam, yaitu ya dzal jalali wal ikram. Bukti bahwa mengapa memakai ya dzal jalal wal ikram, bukti bahwa ilmu yang bermanfaat ini adalah permohonan yang sangat tinggi ya. Permohonan yang sangat tinggi sehingga perlu dilantari pakai asmaul husna, tapi asmaul husna yang masuk pada asma'illahil azam ada 3 ya. Asma'illahil azam itu ya dzal jalal wa ikram, terus kali ya hayyu ya qayyum, terus yang satu lagi ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Itu asma'illahil azam. Ini dipakai untuk hal-hal yang sifatnya tinggi,
permintaan permohonan yang sifatnya tinggi. Ilmu yang bermanfaat ini permintaan yang cukup tinggi, karena memang ilmu itu bisa berisiko manfaat dan tidak bermanfaat. Ilmu itu bisa barokah dan bisa tidak barokah. Ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain, tapi juga bisa menyusahkan diri dan orang lain, ya. Enek wong ngapusi ning koncone krana dengan ilmunya dia akhirnya iso ngapusi koncone. Dengan ilmunya dia bisa korupsi. Itu lek tepak ilmu ndak bermanfaat. Begitu juga ilmu itu enggak barokah, ya. Barokah itu bisa mendatangkan kebaikan. Pinter tapi keblinger juga banyak, ya. Enggak bisa mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu di deretan 4 ini mohon diberi ilmu yang bermanfaat dengan lantaran Asmaul Husna yang masuk pada kelompok Asmaillahil Azam. Kemudian di deretan berikutnya nomor 5 yang terakhir, Allahumma ftah lana hikmataka. Ya Allah, iftah mugi mbukaaken panjenengan lana dumateng kita hikmataka ing hikmah panjenengan. Hikmataka ing hikmah panjenengan. Jadi sekali lagi di dalam doa yang biasa kita baca ini tidak saja memohon ilmu yang bermanfaat, tapi bagaimana ilmu kita itu bisa sampai pada hikmah, ya, sampai pada hikmah. Hikmah itu sebuah sikap yang bijak, ya. Hikmah itu sikap yang bijak. Bagaimana ilmu kita bisa mewujudkan sikap kita yang bijak. Banyak wong sing pinter tapi sikapnya ndak baik, ya, sikapnya ndak bijak, ya. Banyak. Jadi kabeh diukur menurut teori, padahal prakteknya belum tentu seperti itu. Jadi lah ilmu yang sudah meningkat jadi hikmah atau sikap yang bijak ini, ya tentunya tidak sekedar ilmu itu bermanfaat tapi wis dibolak-balik diamalne ilmunya sehingga sampai menuju pada sebuah hikmah, ya. Makanya di dalam masih surat Al-Baqarah ini ayat 269, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata mayyasha. Yu'ti paring sapa Allah al hikmata ing hikmah man ing wong yasha'u kang kersa sapa Allah. Berangkat dari ilmu yang bermanfaat yang membawa kebaikan pada orang lain, ini ilmu itu akan merangkak menuju ke sebuah hikmah, ya, sebuah sikap yang bijak dari orang yang punya ilmu itu, ya. Nah ini kalau sudah Allah memberikan hikmah kepada seseorang, ini wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapa aja yang diberi hikmah, ilmu itu sudah tidak sekedar teori, tapi sudah menyatu dalam bentuk sikap yang bijak sebagai orang yang berilmu, ya. Ini maka faqad utiya khairon katsira, maka dia akan diberi kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada kita selain bermanfaat, selain barokah, ilmu itu bisa menuju pada tahapan hikmah, pada tahapan kita mempunyai sikap yang bijaksana. Nah ini dan nanti akan diuji dalam kehidupan di masyarakat. Ilmu jenengan bisa mencapai pada hikmah atau tidak. Tapi kalau jenengan sudah diberi hikmah, maka akan diberi kebaikan yang banyak. Tu Allahumma ftah lana hikmataka. Kemudian
Wangsyur lan mugi nyebaraken panjenengan alaina ing atasi kita rahmataka ing rahmat panjenengan. Jadi di samping bagaimana ilmu kita ini bisa menuju pada hikmah, bagaimana hikmah atau sikap yang kita tampilkan, sikap yang menebar balas kasih sayang, dengan mohon kepada Allah untuk disebarkan kepada kita rahmatnya Allah. Dan nanti kalau sudah begitu, inilah yang bisa kita banggakan. Kita bisa bangga kalau ilmu kita itu manfaat, barokah, terus bisa mewujudkan sikap yang bijak. Sikap yang bijak senantiasa menebarkan rasa kasih sayang. Sehingga di surat Yunus ayat 58 itu, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi pada puncaknya ilmu yang seperti itu hanya karena semata-mata fadl dari Allah dan karena semata-mata rahmat dari Allah. Maka seperti itulah yang patut untuk dibanggakan. Para hadirin hadirat yang berbahagia, bisa saya simpulkan dari beberapa potongan atau lafadz-lafadz mulai dari deretan pertama sampai deretan kelima ini, kalau apabila setiap mau ngaji belajar ilmu kita berdoa seperti doa yang sudah bisa kita baca sehari-hari itu, maka insya Allah sing pertama, ilmu kita tidak membuat kita sombong. Itu dari deretan yang pertama tadi, bahwa yang ada pada kita ilmu ini hanya titipan dari Allah, sehingga enggak layak kalau kita sombong dengan ilmu kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan terus berdoa sebelum ngaji yang sudah biasa kita baca, ini ilmu kita akan segera menyadarkan kesalahan yang kita perbuat. Ini jadi orang pinter tapi ndablek, kan ada toh nggih. Pinter tapi ndablek, krono ilmunya tidak segera menyadarkan jenengan atas kesalahan. Atau mungkin di hati yang paling dalam terus tapi yo cek panggah ae ku ndablek jenenge. Ini insyaallah dengan doa yang sudah biasa kita lafalkan itu, ilmu kita justru segera menyadarkan kesalahan yang kita perbuat. Kemudian yang nomor tiga, ilmu kita akan jadi ilmu yang bermanfaat. Ini mesti yang jadi tujuan ilmu yang bermanfaat, tidak ilmu yang madorot, yang bisa justru malah merusakkan diri dan orang lain. Pinter tapi krono ilmu ini tinggi korupsi akhirnya malah masuk penjara. Nah, ini berarti ilmu yang madorot namanya. Itu yang nomor tiga. Dengan doa itu kita berharap ilmu kita akan bermanfaat. Kemudian yang nomor empat, ilmu kita akan membentuk kita untuk bersikap yang mendatangkan kebaikan yang banyak. Ilmu kita bisa mencapai hikmah itu, ya, sikap yang bijaksana. Dan yang terakhir, ilmu kita akan menebarkan rasa kasih sayang berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pada Allah mudah-mudahan semua para santri yang menekuni belajar khususnya di bulan Ramadan ini mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.